Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat datang di ibadah hari Minggu PLKPA GPIB Shalom Jakarta. Nah adik-adik, ibadah hari ini sangat berbeda loh. Kenapa? Karena adik-adik akan mengikuti ibadahnya dari rumah melalui YouTube. Nama YouTube-nya apa adik-adik? PA GPIB Shalom Jakarta. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Nah adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah Aku Menjadi Teladan Kristus. Terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jangan lupa ya adik-adik untuk disiapin Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk berolahraga sejenak. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Adalah Caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kita akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kita akan berubah. Selanjutnya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk kita menyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik masih tak berdiri ya. Jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Iya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa. Ayo adik-adik, tunduk kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berikan kami Roh Kudus agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang nantinya disampaikan oleh kakak layan kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih khusus kami akan menjadi teladan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke nyanyian kedua. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah Adalah Kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pembacaan Mazmur ini akan dibacakan oleh adik Laya. Mazmur 50 ayat 13 sampai 19. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan lidahmu melekat tipu daya. Nah, adik-adik, untuk merespon Mazmur yang telah kita baca tadi, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik, Warta PA hari ini seperti biasa persembahan bisa ditransfer ke rekening Kanadin sesuai yang tertera di layar ya. Selamat melanjutkan ibadahnya. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya, buka 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi indah ini Tuhan. Tuhan sudah melengkapi kami dengan kesehatan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah impa kami melalui YouTube channel. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Selamat pagi adik-adik. Tema pagi ini, aku menjadi teladan Kristus. Adik-adik, tahu nggak ya apa arti teladan? Teladan itu adalah sesuatu yang baik untuk dicontoh. Nah, hari ini kita diajak belajar dari teladan pelayanan Rasul Paulus dan dua rekannya, yaitu Silwanus dan Timotius. Nah, pada saat kehidupan jemaat Tesalonika, Rasul Paulus membuat suatu surat bahwa agar kehidupan jemaat Tesalonika itu mereka hidup dalam iman, kasih, dan tekun dalam pengharapan. Nah, adik-adik, lalu dari bacaan Tesalonika ini kita diingatkan kembali akan beberapa hal, bahwa kita harus menjadi teladan Kristus dan kita harus mau bertobat dan hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, beranikah adik-adik berjuang menjadi teladan Kristus? Nah, adik-adik, kita harus bisa menjadi teladan Kristus. Bagaimanakah caranya kita menjadi teladan Kristus? Yang pertama, bisa kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti membantu ibu untuk menjaga adik. Seperti adik kalau misalnya punya adik, kakaknya boleh membantu adiknya untuk dijaga ketika mamanya pergi atau mamanya lagi memasak. Selanjutnya, adik-adik dapat menolong ibu untuk merapikan mainan. Adik-adik jika sudah selesai bermain, adik-adik harus bisa merapikan kembali. Lalu yang ketiga, kita bisa membantu ibu untuk membersihkan rumah. Itulah beberapa contoh sikap teladan. Dan yang paling penting, kita harus bisa menjadi garam dan terang untuk di sekeliling kita. Bagaimana caranya adik-adik kita bisa menjadi teladan di lingkungan kita? Misalnya adik-adik punya teman di rumah, ada temannya yang berantem. Adik-adik boleh memisahkan teman yang sedang berantem. Walaupun adik-adik diancam atau dimarahi sama temannya, tapi adik-adik harus tetap melakukan. Karena itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan video berikut ya adik-adik. Tonton ya sampai habis. Asik, kuenya selesai dihias. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi dalam seri interaktif Anak Mandiri. Seri Aku Baik Banget dipersembahkan oleh Akal Interaktif. Mau ikutan jadi anak baik? Hai, teman-teman udah datang ya. Yuk sini. Selamat ulang tahun ya, ini kado buat Andi. Yuk silakan masuk, Ari, Muti, Joni. Yuk langsung ke kamar aja. Kecium wangi kue nggak? Jadi lapar nih. Dari wanginya aja bisa ketebak kalau kuenya pasti enak. Nyam nyam nyam, ya. Jelas dong, yang bikin kan ibunya Andi. Kalau dia yang buat, dijamin pasti enak deh. Wah, buat pintar ya. Ibunya siapa dulu? Oh ya, ngomong-ngomong, hampir aja kue ini nggak jadi. Loh, kenapa? Gini loh ceritanya. Andi, tolong belikan terigu dan gula ya. Mama mau membuat kue ulang tahunmu. Iya, Mah.
kasih sayang. Andi udah ngerjain PR belum? Ayo dikerjain dulu. Nanti malam pasti udah gak sempet deh. Ayo Iya dong sayang. deh. Besok malu loh dicek bu guru. Gak taunya Andi belum ngerjain PR-nya. Terima kasih sayang. Andi, tidur siang dulu ya. Biar nanti malam pas acara gak ngantuk. Gak lucu kan kalau Andi yang punya acara, tapi Andinya ngantuk. Aneh lagi. Iya mah. Terima kasih sayang. Andi beresin kamarnya dong. Malu nanti dilihat sama saudara-saudara. Kamar Andi berantakan. Iya mah. Lagi pula ntar pusing loh kalau nyari barang. Terima kasih sayang. Nah, semua udah beres. Kue udah jadi, kamar udah rapi, PR udah selesai. Andi bisa tidur siang. Sekarang Andi boleh main game sampai teman-teman datang. Nah, adik-adik, gimana videonya tadi? Adik-adik sudah tonton kan? Nah, adik-adik boleh itu dilakukan di rumah adik masing-masing supaya kita bisa menjadi terang dan garam, supaya kita menjadi teladan sebagai pengikut Kristus. Ya adik-adik, kakak berharap adik-adik selalu sehat, adik-adik selalu penuh berdoa dengan Tuhan. Ya, supaya adik-adik selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi masa COVID-19 ini. Jika adik-adik mau keluar rumah, adik-adik harus tetap memakai masker dan masuk ke dalam rumah tetap mencuci tangan dengan sabun. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik sehat dan terhindar dari COVID-19. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dengan menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata, tiap hati tak henti. Dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, doa syafaat akan dibawakan oleh adik Bonti, adik Rachel, adik Vanessa, dan adik Karen. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami dalam setiap aktivitas mereka di rumah maupun di luar rumah. Jaga kesehatan mereka di masa pandemi ini dan berkati mereka, berikan selalu hikmat dan kesabaran dalam menjaga kami, dan limpahkan kasih karunia
agar apa yang mereka katakan dan perbuat selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dapat menjadi contoh bagi kami anak-anaknya. Kami juga mendoakan teman-teman dan guru kami di sekolah, berikan selalu berkat, kekuatan, dan kesehatan. Karena di masa pandemi ini, kami hanya bertemu via Google Class. Tuhan selalu memberkati suasana belajar kami yang terbatas dan berikan kami semangat sebagai pelajar, juga kekompakan bersama guru dan teman-teman. Walau sudah setahun tidak bertemu langsung, Tuhan Yesus dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Saat ini kami masih harus untuk belajar melalui media sosial dan belum dapat bertatap muka dengan guru dan teman-teman di sekolah. Tuhan, kiranya virus COVID-19 dapat cepat berlalu daripada kami, dan kami dapat kembali berkumpul dan belajar di sekolah. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Shalom. Berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Aprianus Libat dan keluarga serta para majelis, penatua dan diaken serta seluruh perangkat lain di GPIB Shalom. Tuhan mau berikan kesatuan hati agar kami dapat mengembalikan talenta yang kami miliki untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami dapat berkumpul di ibadah ini. Tolong dan berkatilah untuk semua orang yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka supaya mereka bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Dan tolonglah untuk virus corona ini segera hilang supaya kita bisa beribadah bersama di gereja dan di sekolah minggu seperti sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia-Mu untuk kami. Kami berdoa untuk bangsa kami yang mengalami bencana alam dan banjir yang terjadi di negara kami, Indonesia. Supaya bisa diatasi ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa mereka ya Tuhan Yesus. Supaya bencananya cepat berlalu dan kami damai kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Inilah doa adik-adik ini Tuhan, biarlah dalam nama-Mu semua apa yang adik-adik ini doakan boleh dapat terjadi Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan nyanyian persembahan. Tapi sebelum itu, kakak mau ingatin lagi ke adik-adik, jangan lupa ya untuk transfer persembahannya adik-adik ke rekening Bendahara Pelkat PA GPIB Shalom atas nama Kanadin. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku
Iya adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan syukur yang nantinya kita berikan. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bawa dengan penuh sukarela persembahan syukur ini ya Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi kami semua, terkhususnya pelayananmu di gereja kami GPIB Shalom Jakarta. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan nyanyian penutup. Dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Adik-adik, kita akan tutup ibadah YouTube kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, tibalah kami di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya, supaya apa yang telah kami dengar tadi Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, pertemukanlah kami dalam ibadah kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi